Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, a'azakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, mengapa tidak mentadabburi Al-Qur'an? Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Atau hati kalian yang telah terkunci? Kata para ulama, ayat ini menunjukkan wajibnya kita mentadabburi Al-Qur'an, para jemaah. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi Al-Qur'an dibaca, ditadabburi, kemudian juga diamalkan, didakwahkan, dan juga jangan lupa Al-Qur'an dijadikan sebagai obat, baik obat jasmani ataupun obat rohani. Obat jasmani ketika orang sakit dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Ini ada dasarnya, para jemaah, yang disebut dengan meruqyah istilahnya, dan diizinkan oleh Nabi meruqyah. Dan meruqyah juga ini adalah tidak kewajiban atau bukan kekhususan para ustadz, para dai, para kiai, tapi setiap umat Islam harus bisa meruqyah, karena meruqyah membaca Al-Quran. Bacakan Al-Quran kepada yang sakit. Makanya Nabi SAW ketika ada yang sakit, Nabi tidak meruqyah, tapi Nabi perintahkan siapa yang bisa meruqyah, ruqyah, kata Nabi. Ya. Taib, kita akan kaji dalam rangka mentadabburi Al-Quran, para jemaah, ayat yang berkaitan tentang puasa di surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183, 84, 85, 86, 187. Ini ayat-ayat puasa, ya. Kita coba mengkaji, kita baca tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kutiba telah diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat, beberapa hari-hari yang terbatas, yakni tertentu, hanya 1 bulan saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam safar, maka ketika dia berbuka tidak berpuasa, maka fa iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti dia sebanyak yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain, untuk mengganti. Lalu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu namun berat, silahkan untuk membayar fidyah, memberi makan kepada satu orang fakir miskin. Nah, ini di awalnya itu pilihan, mau puasa silahkan, mau fidyah silahkan. Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu. Dan siapa yang yakni menambah kelebihan, ya, menambah kebaikan, maka dia lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, kata Allah. Ayat ini, para jamaah sekalian, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau menurut Ibnu Mas'ud, far'aha sam'aka, kata beliau, idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka,
apabila engkau mendengar Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga. Fa innahu khairun ya'muru bihi, karena di situ nanti ada kebaikan yang akan Allah perintahkan, au syarrun yanha anhu, atau nanti ada keburukan yang Allah larang. Maka rata-rata di Quran kalau perintah kebaikan atau larangan keburukan mesti diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah misalnya perintahkan puasa tadi, ketika melarang, misalnya melarang untuk judi, melarang minuman keras, minum khamar dan semisal, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Rata-rata ayat-ayat semacam ini ya, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu berisikan perintah yang kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Ada seorang ulama, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, beliau nulis kitab khusus, beliau kumpulkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, lalu beliau tafsirkan dalam satu jilid. Ya, itu sangat bagus kitab itu, cuman sepertinya belum diterjemahkan. Beliau kumpulkan ayat-ayat tersebut berjemaah. Taib. Jadi dalam ayat puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan berarti ada hal penting yang Allah akan perintahkan. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini Allah menyebutnya diwajibkan puasa ini kepada orang sebelum kalian. Ini merupakan hiburan dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena puasa itu berat, meninggalkan hal yang disukai oleh syahwat manusia, makan, minum, jima, ya. Oleh karena berat, maka Allah hibur kita dengan mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan puasa ini kepada sebelum kalian juga dari umat-umat terdahulu. Yani bukan kalian sendiri yang menderita, bukan kalian sendiri yang merasakan kesulitan beratnya ibadah puasa, tapi umat terdahulu. Maka kalau musibah itu didapatkan oleh semua, ya, bukan kita sendirian, ini terasa enteng, terasa ringan para jemaah. Demikian hiburan Allah. Lalu diakhiri ayat dengan la'alakum tattaqun, berarti hikmah terbesar dari puasa adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan memang puasa merupakan ibadah yang betul-betul sangat rahasia antara hamba dengan Allah. Maka disebut dalam hadis qudsi, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang membalasnya, kata Allah. Baik, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin fi hadhihi min hadhihi al-ummah wa amiran lahum bisyam. Allah Subhanahu wa taala menyeru atau mengajak bicara dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman dari umat ini, umat Muhammad. Wa amiran lahum bisyam, dan Allah perintahkan dengan ayat ini berpuasa. Wa wal imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lil azza wajal. Yang mana puasa artinya menahan diri dari makan, minum, jima dengan istri dengan niat memurnikan beribadah kepada Allah. Ini definisi puasa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqiyatiha min al-akhlaqi ar-radi'ati wal akhlaqi radhilah. Dan puasa ini diantara hikmahnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terkandung di dalamnya zakatin nafs, pensucian jiwa para jemaah, wa taharatiha, dan juga pembersihan jiwa, wa tanqiyatiha, dan penjernihan jiwa, minal akhlaqir radi'ah, dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Jadi puasa hikmahnya adalah madrasah, pelajaran bagi kita untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena puasa itu para jemaah dia menahan diri dari hal yang diharamkan, dan ini hakikat takwa. Jadi takwa itu hakikatnya dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'badun nas, orang yang paling betul-betul beribadah kepada Allah, yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu wal akhlaqi radhilah, dan juga
pembersihan jiwa puasa itu dari akhlak yang radhilah, akhlak yang hina, yang rendah, yang tidak terpuji. Oleh karena itu dalam puasa para jemaah dituntut kita untuk tidak melakukan dosa maksiat yang di luar puasa pun haram, namun ketika puasa lebih dituntut lagi. Sebab Allah Ta'ala dari puasa kita itu juga menuntut kepada kita agar kita meninggalkan bukan sekedar makan minum, tapi juga dosa maksiat, maksiat mata, maksiat telinga ketika sedang berpuasa. Makanya kata Nabi SAW, man lam yada' qawla jural amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan qawla zur wal amala bih, ucapan-ucapan zur, ucapan dosa, maksiat, gibah, namimah, dusta, dan amalan-amalan dosa maksiat, Allah enggak butuh dari dia tidak makan, tidak minumnya. Oleh karena itu pantas kalau Al-Imam Ibnu Katsir tadi mengatakan puasa adalah zakatun nafsi wa taharatu wa tanqiyatuha minal ikhtilat atau minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radhilah. Nah, puasa pembersihan jiwa. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum. Perhatikan di sini, dan beliau menyebutkan, kata Imam Al-Qayyim, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam ayat tadi, annahu kama aujabahu alaihim, bahwa puasa sebagaimana diwajibkan atas mereka, faqad aujabahu ala man kana qablahum, juga dia diwajibkan umat sebelum mereka, falahum fihi uswah, falahum fihi uswah, dan ini merupakan suri tauladan bagi mereka dalam hal apa para jemaah? Dalam masalah puasa ini. Yani umat-umat terdahulu pun berpuasa, maka kita meniru mereka. Wal yajtahida haula'i fi adai hadzal fardi akmal mimma fa'alahu ulaik. Dan juga untuk supaya kita ini bersungguh-sungguh. Kalau umat dulu diwajibkan, kita juga diwajibkan, justru kita untuk supaya bersungguh-sungguh agar menunaikan puasa ini akmal, lebih sempurna mimma fa'alahu ulaik, daripada yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Karena kita umat yang terbaik, kita umat yang sempurna dibanding umat-umat sebelum kita. Lalu kama qala ta'ala, tentang syariat puasa ada pada umat-umat terdahulu, dan ini bukan hanya puasa, terkadang syariat-syariat sebelum kita pun memiliki syariat, ya, namun beda caranya, tapi ada syariat. Kama qala ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Kata Allah, dan masing-masing kami jadikan di antara kalian itu syariat, wa minhajan, dan juga jalan atau tata cara dalam beragama. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, seandainya Allah berkehendak akan dijadikan kalian umat yang satu, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Namun ini semua ujian bagi kalian atas apa yang telah Allah datangkan atas kalian, itu agar kalian berlomba dalam kebaikan. Ya. Jadi mana di antara kita yang paling baik dengan umat-umat terdahulu dalam beribadah? Ya. Dan Allah memberikan banyak keringanan pada umat ini para jemaah. Oleh karena itu Allah berfirman dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, li'anna shaum fihi tazkiyatun lil badan wa tadyiqu li masaliki syaitan. Perhatikan di antara keutamaan puasa, karena puasa juga selain mensucikan ya badan kita, artinya isyarat menunjukkan dengan puasa orang menjadi sehat. Karena memang tubuh ini perlu istirahat jemaah dari makan minum. Dan banyak sekarang ini orang-orang kafir sekalipun menggunakan metode diet mereka dalam rangka menjaga kesehatan dengan cara puasa. Kalau umat Islam sudah dianjurkan, ya. Tapi jangan niat puasa untuk diet, untuk sehat jemaah. Karena Allah puasa, namun nanti kita dapat sehat. Ya, jadi nunut kesehatan dunia ini, urusan dunia, nunut kepada keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua, wattadiyikun limasalikis syaitan, dan mempersempit jalannya setan. Jadi orang yang berpuasa sangat sulit diganggu oleh setan, sangat sulit setan bisa menggelincirkannya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada para pemuda yang jomblo, yang mungkin belum mampu nikah, untuk apa? Untuk
berpuasa dalam rangka mempersempit jalan setan berupa syahwat. Kata Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz. Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka kata Nabi segera menikah. Jadi menikah itu jangan dilama-lama, harus segera para jemaah. Anak kita nih kalau dia minta nikah walaupun masih kecil, nikahkan para jemaah. Nikah itu berkah, walaupun masih kecil tidak apa-apa. Para sahabat nikah. Ya. Di kita nih kadang-kadang nikah harus tunggu apa? Selama dia mampu dan mau bekerja, nikahkan. Di kita nunggu nikah itu kalau sudah mapan. Kapan sampai mapan para jemaah? Justru dengan nikah itu Allah berikan kekayaan, Allah berikan kecukupan. Allah mengatakan fankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Nikahkan yang lajang-lajang dari budak-budak kalian. Ya. Siapa yang punya tanggung jawab sebagai wali kepada yang lajang-lajang, mungkin punya anak, punya budak, punya perempuan, anak perempuan, punya saudari, punya saudara, nikahkan. Allah menjamin iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlihi. Kalau dia fakir, Allah yang jamin rezekinya dari karunia Allah azza wajalla. Makanya kata Umar bin Khattab, ajaban lil muslim lam yatlubil ghina bijawaz. Aneh orang Islam ini yang tidak mau mencari kekayaan, tidak mau cari pesugihan, tidak mau sugih dengan cara kawin. Di kawin itu membuat seorang menjadi kaya. Kaya segalanya, kaya pahala, kaya hartanya, dimudahkan urusannya. Allah menjamin salah satu, kata Nabi, haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 golongan manusia yang dijamin mendapat pertolongan Allah. Dijamin kalau sulit-sulit akan ditolong oleh Allah. Salah satunya an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Yang menikah, yang tujuan nikahnya untuk menjaga kehormatannya. Maka yang nikah itu jangan takut, akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang nikah itu kan makan tidak lagi sendiri, minimal makan, minimal punya piring, punya sendok. Kalau masih bujang dia beli nasi bungkus di warung. Enggak pernah punya sendok, enggak pernah. Nikah punya sendok, punya garpu. Punya itu harta jemaah. Ya. Baik. Lalu kata Nabi, "Wa man lam yastati' falaihi bisawm fa innahu lahu wija." Kalau tidak sanggup, belum mampu nikah, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, maka perbanyak puasa karena puasa adalah pengkebiri, mengkebiri syahwat dengan puasa itu. Ya, untuk meredam gejolak syahwat bagi para pemuda. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Tsumma bayana miqdarus shaum." Lalu Allah menyebutkan ukuran saum. Jadi puasa ini tidak selamanya, ada batasannya. Wa nahu laisa fi kulli yaumin, dan dia bukan tiap hari harus puasa, bal fi ayyamin ma'dudat. Perhatikan dari lafaz ayatnya ya. Namun puasa itu hanya beberapa hari saja jemaah yang telah ditentukan. Jadi berapa hari maksudnya? Bisa 30 hari atau bisa berapa? 29 hari. Bisa 29 hari, 30. Jadi tidak sampai 2 bulan aja tidak sampai, sebulan pun kadang tidak sampai istilahnya, cuma 29 hari misalnya. Nah, agar apa ini semua Allah tidak perintahkan tiap hari, li alla yashqa 'ala nufus fatad'ufa an hamlihi wa adaihi, agar tidak menyulitkan bagi jiwa ini sehingga menjadi lemah, menjadi berat, menjadi lemah dalam menanggung dan melaksanakan ibadah. Ini min rahmatillah azza wa jalla hadhil ummah. Ini merupakan rahmat Allah terhadap umat ini. Kemudian waqad akhrajal Bukhari Muslim an Aisyah anha qalat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita tentang sejarah puasa. Telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa beliau mengatakan, kana Asyura yusamu, adalah dahulu puasa Asyura itu diwajibkan. Falamma nazala fardu Ramadan, ketika turun perintah wajib puasa Ramadan, kana man syaa shama wa man syaa aftara. Akhirnya setelah datang Ramadan, siapa yang mau puasa, puasalah, dan yang mau enggak puasa silakan berbuka tidak puasa. Berarti menjadi tidak wajib lagi.
Wa rawal Bukhari wa an Ibnu Umar bin Mas'ud mithluhu, dan juga Imam Bukhari dan Imam Bukhari dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hal yang sama dari hadis Aisyah ini, ya, yang sama dengan hadis Aisyah ini. Baik. Lalu firman Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa quluhu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Perhatikan, dan atas orang yang yutiqunahu, artinya mampu puasa namun berat, maksudnya berat puasa. Fidyatun ta'amu miskin, maka silahkan tidak puasa namun membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Jadi sehari seorang dan sekali makan tok, jemaah, fidyah. Nah, kama qala Mu'ad, dan ini sebagaimana kata Mu'ad, ya, kana fi ibtida'il amr, ini di awal perintah puasa itu seperti ini, man syaa shama wa man syaa aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Jadi di awal-awal Islam perintah puasa seperti ini para jemaah. Cuma nanti akan ada pembahasan dihapus hukumnya. Ada sebagian ulama mengatakan itu tidak dihapus ayat ini, tapi tetap berlaku, namun bagi yang tidak mampu, yaitu siapa? Orang tua renta, orang tua yang lanjut usia. Tapi sebagian mengatakan dihapus. Nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, kesimpulannya dihapus bagi yang sehat. Jadi perintah untuk memilih ini dihapus bagi yang sehat, namun bagi yang sakit nggak dihapus, tetap berlaku. Yang sakitnya tidak kunjung sembuh, atau yang tua renta, yang lanjut usia namun berat puasa. Jelas ya? Kesimpulannya itu nanti kita baca. Nah, jadi man syaa shama, siapa yang mau silakan puasa, man syaa aftara, yang siapa yang mau berbuka, namun wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Wa hakadha rawal Bukhari an Salamah bin al-Aqwa'. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salamah bin al-Aqwa'. Para jamaah sekalian, demikian karakternya tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi jenengan kalau ingin baca tafsir Ibnu Katsir seperti ini, yakni tafsir bil ma'sur, tafsir dengan dalil-dalil, ditafsirkan ayat dengan Quran, ditafsirkan ayat dengan hadis-hadis Rasulullah, ditafsirkan dengan kisah-kisah riwayat-riwayat dari para salaf. Ya, jadi kita kalau mau baca kitab tafsir, silahkan pilih metode yang mana yang kita suka. Ada yang tafsir hanya menjelaskan maksud ayat, singkat, padat. Ini juga bagus, tafsir karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Ini tafsir bit-ta'wil, yani. Kalau ulama dulu yang menafsirkan seperti itu, jadi dia tafsirannya maksud ayat begini, begitu. Maksud ayat begini, maksud ayat begitu. Ya, itu seperti tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Jadi imamnya para ulama ahli tafsir, imamnya ahli tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian Imam Ibnu Jarir sebagai penghulu dalam tafsir bit-ta'wil, ini tafsir dengan menjelaskan makna. Imam Ibnu Katsir demikian tafsirnya. Jadi banyak ayat-ayat, banyak ditafsir dengan ayat lagi. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, sebagaimana oleh karena Allah berfirman, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain. Demikian, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat ini dan seterusnya. Ya. Hakadha rawal Bukhari an Salamah bin al-Aqwa'. Demikian juga diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Salamah bin al-Aqwa' anhu qala, bahwa dia mengatakan lamma nazalat, manakala turun firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Manakala turun firman Allah ini, dan atas orang yang mampu puasa namun berat, maka silakan fidyah, memberi makan fakir miskin. Kana man arada an yuftir yaftadi. Jadi dulu begitu, siapa yang tidak puasa untuk fidyah. Terus hatta nazalatil ayatu, akhirnya sampai turun ayat allati ba'daha. Perhatikan jemaah, yang ayat ini turun setelah ini. Maksudnya bukan turun setelah ini, ayat setelah ini. Al-Baqarah 183, ini 185, ya. Lalu fanasakhatha, sebagai penghapusnya terhadap
ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Taib. Jadi ada riwayat yang mengatakan ayat ini dihapus, hukum ini dihapus. Taib. Dan menghapus ini para jamaah maksudnya, jadi jangan sampai bingung. Kok dihapus sih? Apa Allah nggak tahu? Gitu ya. Kenapa harus ada hapus-hapus ayat? Jadi hapus itu ada 3 bentuk para jemaah. Ada yang dihapus lafaz dan hukumnya. Lafaz dan hukumnya dihapus, ya. Yang kedua ada yang dihapus hanya lafaznya, hukumnya tetap berlaku. Ya. Seperti tentang hukum rajam. Jadi hukum rajam itu dulu ada di Quran jemaah. Ada di Quran, lafaznya itu ada. Tapi dulu di zaman sahabat, ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dihapus. Lafadznya tinggal tetap berlaku hukumnya berdasarkan hadis. Hukum rajam itu ya, dilempari dengan batu sampai mati bagi yang berzina yang pernah kawin, dan yang melempari pemimpin pemerintah, nggak boleh orang-orang biasa. Urusan masalah jamaah sekalian, urusan masalah hukuman bagi manusia, urusan masalah penetapan waktu ibadah bagi manusia, urusan-urusan yang sifatnya hajat orang banyak ini urusannya pemimpin penguasa. Jadi nggak boleh ada pribadi, golongan, perorangan, nggak boleh. Ya. Maka termasuk penetapan waktu sholat berjamaah. Selama pemerintah menetapkan, maka insya Allah kita tetap berpegang dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun di antara ustadz-ustadz kita dan saudara kita juga yang mengatakan misalnya waktu sholat subuh terlalu cepat ya, maka itu silakan laporkan, rundingkan dengan pemerintah, nanti pemerintah yang meresmikan, bukan dia mengilzamkan kepada orang. Demikian. Jadi kita jangan ragu ya, kalau urusan masalah hajat orang banyak, kita kembalikan kepada as-sam'i wa ta'ah, kata Nabi. Apa makna as-sam' wa ta'ah? Mendengar, yakni hanya mendengar dari pemerintah. Kapan puasa, kapan lebaran, mendengar dari pemerintah. Kapan kita waktu-waktu sholat yang diresmikan, lihat dari pemerintah. Nah, ada lagi yang dihapus ya mas kalian. Yang dihapus hukumnya saja, lafadznya masih ada di Quran, tapi sudah dihapus hukumnya. Nah, dan masalah menghapus juga ada yang ayat dihapus oleh ayat, ada yang hukum itu hadis dihapus oleh ayat, ada yang hadis dihapus oleh hadis, dan yang benar ada ayat bisa dihapus oleh hadis asal hadis itu sahih. Karena masalahnya para jemaah, yang dihapus adalah hukum. Sementara kalau hukum Allah sama saja, baik Quran ataupun hadis bisa berubah. Maka jangan sampai mengatakan, loh kok bisa ya hadis bisa menghapus ayat. Dalam urutan betul ayat nomor urutan pertama, hadis kedua dalam urutan, tapi dalam keberlakuan hukum sama apa tidak? Keberlakuan hukum, hadis wahyu bukan? Hadis wahyu, ayat juga wahyu. Keberlakuan hukum sama antara Quran dan hadis. Maka kita nggak boleh mengatakan berpedoman dengan Quran kemudian hadis. Salah. Tapi Quran dan hadis, karena tidak bisa dipisahkan. Bahkan kata Imam Syafi'i dan para ulama lain, Al-Quran ahwaj ilal hadis minal hadis ilal Quran. Jadi Quran itu sangat butuh kepada hadis melebihi daripada hadis butuh kepada Quran. Artinya jemaah, kalau kita mengatakan cukup Quran saja, mustahil kita beragama. Jadi harus adanya hadis yang akan menjelaskan Quran. Di mana ada tata cara sholat di Quran? Nggak ada. Nggak bisa sholat umat Islam kalau nggak ada hadis. Maka keliru kalau ada golongan yang mengatakan cukup Quran saja. Yang di zaman Imam Syafi'i sudah ada nama pemahaman kelompok seperti ini, Al-Quraniyun disebutnya. Ya. Jadi Quran dan Sunnah ini dua wahyu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya mungkin terjadi ketika ada ayat Quran bisa dihapus oleh hadis. Seperti misalnya ayat tentang wasiat. Di dalam Quran diperintah wasiat untuk kerabat, untuk ahli waris, orang tua, kerabat. Namun datang dalam hadis keterangan la wasiyata li waris.
dalam hadis tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh jemaah kita wasiat untuk ahli waris. Misalnya, saya nama Fulan bin Fulan wasiat nanti untuk anak saya yang nomor pertama nanti dapat dia tanah yang sebelah sini. Wasiat nanti ketika saya meninggal, enggak boleh. Kecuali boleh wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapat warisan, yang dipastikan tidak mendapatkan warisan. Jadi ahli waris itu ada dua golongan jemaah ya. Ada yang pasti dapat, kalau sepak bola ini pemain inti dia pasti main. Ada yang kedua ahli waris itu yang tidak dapat. Kalau dalam sepak bola dia hanya cadangan, gak pernah main-main. Cadangan tok seumur umur ya, karena masih ada pemain inti. Nah, jadi ahli waris yang seperti ini siapa? Ya, seperti saudara kita itu ahli waris kita, itu saudara kita. Namun dia belum tentu dapat. Kalau kita punya anak nggak dapat dia. Kita punya anak laki-laki nggak dapat. Tapi kalau kita cuma punya anak perempuan kita tidak punya anak laki-laki, dapat itu. Makanya kadang-kadang namanya paman sama ponakan tuh dia apa? Kalau urusan waris senang dia kalau anaknya cuma perempuan, karena dia pasti dapat. Tapi kalau sudah dapat anak laki-laki, khalas, ponakan laki-laki menghalangi warisan kepada paman. Punya ponakan laki-laki ini istilahnya musibah, warisan terhalangi jemaah. Nah itu pemain cadangan itu. Nah boleh berwasiat kalau kepada yang memang dipastikan ahli waris yang tidak dapat, bisa dihapus ya. Baik, itu pelajaran nasikh mansukh para jemaah ya. Kembali, waruwi aidan min hadits Ubaidillah an-Nafi' ya, dan juga diriwayatkan dari hadis Ubaidullah dari Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala hiya mansukhah, bahwa ayat itu dihapus oleh ayat setelahnya ya, oleh ayat setelahnya. Baik, ala kulli hal berarti kesimpulannya menurut Imam Ibnu Katsir ini ada kalam bahwa ayat itu dihapus. Wa qala Sudi an Murrata an Abdillah Ibn Mas'ud qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin qala yaqulu wa 'ala alladhina yutiqunahu ay yatajashamunahu. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan ketika turun ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu puasa namun berat silakan bayar fidyah, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Qala, kata Ibnu Mas'ud, yaqulu, Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kepada orang yang mampu puasa, yakni yatajashamunahu, yakni yang mampu namun payah melakukannya, itu berat melakukannya. Mampu dia nggak sakit, tapi mampu, tapi berat, payah. Nah, siapa contohnya jemaah? Itu tadi. Ya, ini yang dimaksud orang-orang yang usia lanjut. Nah, lalu kata Abdul Mas'ud, fa kana man syaa shama man syaa aftar wa at'ama miskinan. Siapa yang mau untuk berpuasa silakan puasa. Dulu awal begitu. Namun siapa yang berbuka silakan, namun bayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Lalu faman tatawa'a, siapa yang tatawa'a, siapa yang memberi tambahan. Apa maksud di sini? Qala yaqulu at'ama miskinan akhar, maksudnya yang memberi tambahan kepada fakir miskin yang lainnya. Artinya gini jemaah, membayar fidyah itu walaupun kadarnya segitu, satu kali memberi makan, silakan kalau mau memberi tambahan makanan kepada miskin yang lain. Jadi fidyah itu lebih pun tidak apa-apa, tapi begitu batas minimalnya, memberi makan satu orang miskin. Ya, tayyib. Fa huwa khairun lahu, maka itu baik baginya kalau memberi tambahan. Namun para jamaah, kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Namun apabila kalian puasa, maka lebih baik daripada membayar fidyah. Lebih baik. Fakanu kadzalik hatta nasakhatha. Lihat kata Ibnu Mas'ud, demikianlah ayat dipahami bahwa awalnya boleh memilih sehingga datang yang menghapusnya. Apa ayat yang menghapusnya? Ayat setelahnya itu firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini ayat yang menghapusnya.
Siapa yang menyaksikan bulan? Yani maksudnya menyaksikan bulan itu artinya dia saat Ramadan datang, dia hilal Ramadan lihat datang masuk Ramadan sedang di kampung, tidak sedang safar dan dianya dalam keadaan sehat, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali wajib puasa. Jelas berarti ayat ini penghapus. Nah, kemudian tentang fidyah para jamaah bagi orang yang enggak mampu. Wa qala al-Bukhari an Atha sami'a Ibn Abbas yaqra. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha, ketika Atha mendengar Ibnu Abbas. Atha ini termasuk ulama besar ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah namanya. Orang ini mantan budak zaman. Jadi Atha ini dia budak yang dimiliki oleh seorang perempuan di Mekah saat itu. Lalu dimerdekakan oleh saudagar wanita saat itu dimerdekakan. Lalu Atha belajar kepada Ibnu Abbas, belajar ilmu agama dan menjadi ulama. Padahal hitam, jelek, hitam, keriting, kibro, hidung tebal, besar, bibir doer, jelek. Subhanallah, namun Allah muliakan dia dengan ilmu berjamaah. Seorang khalifah pernah sama anaknya itu mau minta fatwa ketika musim haji. Orang-orang pada minta fatwa, ngumpul. Biasa demikian sampai sekarang jemaah. Antum kalau haji umrah di Mekah itu sekarang kumpul tuh di masjid para ulama. Bisa kita minta fatwa kalau antum bisa bahasa Arab. Bertanya, minta fatwa, ikut kajian, ikut daurah-daurah saat haji umrah. Nah, kemudian datanglah khalifah dengan putra mahkotanya jemaah, gubernur, bahkan mungkin setingkat di atas itu khalifah. Nah, mau minta fatwa, namun didapati siapa? Atha ini sedang sholat. Orang-orang sudah pada nunggu. Lalu dia bilang apa kepada putranya? Lihat tuh katanya, dia mantan budak ini, tapi demikian mulia orang sampai menunggu minta fatwa. Dan kita pun sebagai khalifah atau sebagai gubernur merasa hina di hadapannya. Menunggu antrian minta fatwa jemaah kepada Atha bin Abi Rabah. Maka belajarlah kamu ilmu, katanya, karena dengan ilmu kau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini putra mahkota disuruh untuk belajar ilmu agama. Beliaulah Atha bin Abi Rabah. Lalu setelah salat baru beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, dia murid Ibnu Abbas, murid senior Ibnu Abbas dalam masalah tafsir. Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Perhatikan kata Ibnu Abbas ketika membaca ini, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas, laisat mansukhatan. Ayat ini sebenarnya tidak dihapus katanya. Tidak dihapus. Huwa li syaikhil kabir wal mar'al kabirah. Ayat ini tetap berlaku, dia tidak dihapus oleh Allah hukum itu. Silakan tetap fidyah. Silakan memilih, silakan fidyah bagi orang tua yang lanjut usia, laki ataupun perempuan, yang la yastati'ani an yasuma, yang mereka keduanya tidak mampu berpuasa. Berarti kontradiksi tidak jemaah? Kontradiksi enggak ini? Ya, kontradiksi. Tadi Ibnu Mas'ud dan sahabat lain, Salamah Wasilah bin Al-Asqa atau Salamah bin Al-Asqa mengatakan ayat dihapus oleh ayat setelahnya, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi kata Ibnu Abbas tidak dihapus. Mana yang benar? Yang benar nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nanti saya baca dulu. Fayat'imani makana kulli yaumin miskinan. Maka yang tidak puasa silahkan memberi makan tiap harinya kepada seorang miskin. Wa kadara wa ghair wahid. Perhatikan, demikian pula diriwayatkan selain Ibnu Abbas. Banyak dari kalangan para salaf, an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Demikian pula dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga murid Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair ini jemaah seorang ulama besar di zamannya, seorang tabi'in yang meninggalnya disembelih oleh seorang khalifah yang zalim. Semoga Allah merahmati khalifah yang zalim ini. Khalifah yang zalim ini yang hafidh Quran 30 juz, yang menyembelih ulama di saat itu.
Bahkan disebutkan sampai ribuan ulama disembelih, hafal Quran. Kita doakan semoga mendapat rahmat maghfirah Allah kepada khalifah yang bengis, keji, kejam ini, zalim ini. Kita doakan karena dia muslim. Tidak boleh kita kafirkan dia. Penguasa jahat, kejam. Siapa dia? Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Nah, Sa'id bin Jubair salah satu korbannya, para jemaah, ulama besar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini pun katanya ayat ini juga dihapus hukumnya. Jadi kesimpulannya ada kontradiksi. Namun dirinci oleh Imam Ibnu Katsir, fahasilul amr, maka kesimpulannya, perhatikan jemaah, ini ketajaman para ulama kita. Annan naskha sabitun fi haqqi sahih al-muqim. Jadi hukum dinasahnya ayat ini itu benar. Namun bagi siapa dihapus hukum ini? Bagi yang memang orang sehat, bagi yang mukim, biijabis saumi alaihi, tentang wajibnya puasa. Kan dulu yang sahih, yang sehat, yang mukim, dulu silahkan untuk untuk memilih. Namun sekarang dihapus, tidak lagi memilih tapi wajib puasa. Ya. Dengan apa dihapusnya? Dengan firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Ya. Nah, wa amma syekhul fanil harim alladzi la yastati'u shiyam. Adapun bagi yang tua lanjut usia yang tidak sanggup puasa, falahu an yuftira wala qada alaihi, maka baginya silakan berbuka dan dia mengqadha. Berarti tidak dihapus bagi dia, li'annahu laysat lahu halun yasiru ilaiha tamakkanu fiha minal qadha. Karena orang yang lanjut usia seperti ini kalau tidak puasa, dia tidak mampu untuk mengqadha. Karena kan selamanya, termasuk yang dikiaskan dengan orang tua seperti ini adalah orang yang sakit, yang sakitnya nggak mampu qadha. Yaitu apa? Yang sakit nggak bisa qadha, yang sakitnya selamanya seumur hidup. Ya, aladila yurja bar'uhu, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, orang sakit yang sakit menaun. Maka ini bukan mengqadha puasa para jemaah, tapi membayar fidyah. Bal yajib alaihi fidyatun an kulli yaumin, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Bagi orang tua tadi yang tidak mampu puasa, membayar fidyah setiap hari kepada miskin. Kama fassarahu Ibnu Abbas wa ghairuhu minas salaf, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selain Ibnu Abbas dari kalangan para salaf, ala qiraati man qara'a wa 'ala alladziina yutiqunahu ay yatajashamunahu, bagi yang meyakini tafsir dari firman Allah wa 'ala alladziina yutiqunahu, orang yang mampu puasa, maksudnya yakni berat untuk berpuasa, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Jadi tafsir wa 'alal ladzina yutiqunahu, apa tafsirnya? Mampu namun berat. Mampu namun berat. Baik. Wa huwa ikhtarul Bukhari. Ini juga yang dipilih oleh Imam Bukhari pendapat ini. Ayat ini berlaku bagi orang tua. Ya. Baik. Imam Bukhari mengatakan wa amma syekhul kabir idalam yutikis siyam, orang yang lanjut usia apabila tidak mampu berpuasa, faqad at'ama, maka sungguh seperti itu pula at'ama Anas bin Malik memberi makan ba'da an kabira aman aw amain, setelah beliau berusia lanjut, beliau Anas selama setahun atau 2 tahun sekitar itu, beliau Anas bin Malik tidak berpuasa karena sudah sepuhnya. Kula yaumin miskinan, beliau memberi makan setiap harinya kepada orang miskin, khubzan walahman, lihat daging dan khubuz, yakni roti dan daging, yakni harus ada lauk pauknya jemaah. Wa aftara, dan beliau tidak berpuasa. Jadi boleh bayar fidyah cara Anas bin Malik. Beliau buat makanan lalu undang 30 orang miskin. Harus yang miskin ya, diundang ke rumah, makan di rumah kita. Atau kita beli nasi kotak, dibagikan kepada fakir miskin sejumlah kita tidak puasa. Atau boleh mentah. Nah kalau mentah boleh kita berikan kepada 1 orang, walaupun kita jatah 1 bulan tidak puasa. 0,5 kilo beras
plus lauk pauk setengah kali 30 berapa jamaah? 45. Hah? 15 kilo. Baik. Ditambah ayam, lauk pauk, telur, minyak goreng, indomie, kasih kepada satu orang boleh. Jelas jemaah ya? Jadi untuk pembagian ini istilahnya bebas. Nah, lalu fada'a 30 miskinan, Anas mengundang 30 orang miskin, fa'at'amahum, memberi makan mereka. Taib. Itulah diantara ayat 183 sampai 184 ya dari firman Allah di surah Al-Baqarah. Faedah yang kita bisa ambil yang pertama dari dua ayat ya. Fardiyatus siyam huwa syahru Ramadan. Kewajiban puasa itu yang dimaksud puasa pada bulan Ramadan. Kemudian faedah kedua dari dua ayat tadi adalah as-siyam yurabbi, puasa itu mendidik kita para jemaah ketakwaan sebagaimana Allah berfirman tadi. Dan juga puasa itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Menggugurkan dosa-dosa. Kemudian pada kedua ayat tadi kita dapat faedah bahwa orang yang sakit dan orang yang safar nanti akan ada perinciannya para jemaah. Orang yang sakit dan safar itu diberi keringanan untuk berbuka. Kemudian faedah dari ayat adalah tentang wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini masuk kelompok mana jemaah? Apakah kelompok ahlul fidyah atau ahlu qada? Maka wanita hamil menyusui bisa dimasukkan kalau merasa berat kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia mampu berpuasa namun merasa berat, maka boleh baginya untuk berbuka ya. Boleh dia untuk berbuka dengan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah. Sebagian ulama mengatakan mengqadha. Karena apa? Karena wanita hamil menyusui, dia takut kepada dirinya. Ya kan? Dia tidak puasa kenapa? Karena takut kepada dirinya. Beda dengan orang tua yang lanjut usia, dia bukan takut tapi memang tidak mampu. Betul tidak para jemaah? Wanita hamil itu tidak puasa bukan karena tidak mampu, dia mampu namun dipaksa puasa nanti akan mengganggu kepada janin atau mengganggu kepada dia. Kurang air susu dan semisalnya yang bagi yang menyusui. Maka jika demikian berarti dia termasuk yang mengqadha, termasuk kelompok yang sakit para jemaah. Makanya dalam hal ini saya katakan wanita hamil menyusui silahkan mau mengqadha, membayar fidyah, ini khilaf para ulama, yang kita harus lapang dada saja. Ya. Sebagian ulama bahkan merinci kalau takut kepada dirinya dan juga bayinya, ya, maka katanya harus membayar fidyah juga plus qadha. Nah, qadha plus fidyah. Baik, sekira insyaallah cukup. Kita sudah beberapa menit lagi waktu berbuka. Kapan-kapan kita lanjut ayat berikutnya para jamaah. Nah, Allah taala alam. Wa sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.